Wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-hadithul khamis, kita masuk hadis yang kelima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, ahibbullaha lima yahdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Rawahu Tirmidzi. Nabi pernah bersabda, ahibbullaha, hendaklah kalian mencintai Allah, lima yahdukum bihi min ni'amihi. Kenapa disuruh mencintai Allah? Karena Allah sudah banyak memberikan kenikmatan sehingga kita punya badan bisa sehat sampai sekarang. Wa ahibbuni li hubbillah. Kemudian setelah kalian cinta Allah, jangan lupa, kata Nabi, cintai juga aku. Kenapa? Karena Allah cinta sama aku. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kemudian setelah cinta sama Allah dan cinta sama Nabi, Nabi lanjutkan, jangan lupa juga cintai ahlul baitku, cintai kerabatku, keluargaku. Kenapa? Karena aku cinta sama mereka. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian itu taat sama Allah dan sama Rasulnya. Nah, katanya ulama, taat itu ada dua. Taat itu ada dua model. Yang pertama taatul abdan, yang kedua taatul qalbi. Yang pertama taat secara fisik, kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, mencari ilmu, dan seterusnya. Itu bentuk ketaatan secara fisik. Ada lagi taatul qalbi, ketaatan secara hati. Kita punya hati juga harus taat. Gimana bentuknya ketaatan hati? Bisa dengan cara jadi orang yang ikhlas, jadi orang yang tawadu, jadi orang yang zuhud, jadi orang yang waro. Dan diantara bentuk ketaatan hati itu mahabbatullah wa rasulihi. Dan juga kita punya hati ini harus cinta sama Allah dan sama Rasulnya. Itu salah satu bentuk ketaatan hati. Nah, kalau membahas masalah mahabbah, mencintai, kalau kita mencintai sesama makhluk gampang. Orang itu biasanya cinta sama makhluk, faktor utamanya dua, penyebab utamanya dua. Antara karena fisik atau karena punya kesamaan. Misalkan sampean orang Jawa Timur, biasanya cocoknya sama Jawa Timuran juga. Atau ada yang orang Jawa Barat, seandainya dia merantau ke Jakarta, dia cocoknya sama yang Jawa Barat juga karena punya kesamaan suku. Atau ada lagi mungkin kesamaan hobi. Orang-orang yang suka bola biasanya cocoknya main sama yang suka bola. Orang yang suka lagu biasanya kumpulannya orang-orangnya yang suka lagu. Orang-orang majlis ya biasanya ngumpulnya sama orang-orang majlis. Anak majlis digabungin sama anak bola nggak nyambung, karena nggak punya kesamaan. Nah, kalau cinta sesama makhluk itu biasanya faktornya ya antara dia dari fisiknya dia senang atau dia punya kesamaan. Nah, terus gimana kalau cinta sama Allah? Kita nggak bisa praktekkan itu. Dalam tauhid kita belajar Allah itu sifatnya mukhalif lil hawadits, mukhalafatun lil hawadits. Allah itu beda sama makhluk. Jadi kita gimana caranya cinta sama Allah? Nah, diajarkan nih sama Nabi. Caranya cinta sama Allah, ingat Allah itu ngasih nikmat banyak sama kamu. Diingat tuh berbagai macam
kenikmatan yang Allah kasih supaya timbul rasa mahabbah. Karena memang sifatnya hati itu kata ulama, jubilatil qulubu lihubbi man ahsana ilaiha. Hati itu sifatnya condong mencintai siapapun yang berbuat baik kepadanya. Jadi sama Nabi dikasih tuh caranya. Dikasih caranya supaya kita punya hati timbul rasa mahabbah, rasa cinta sama Allah. Ingat-ingat berbagai macam kenikmatan yang Allah kasih kepada kita. Nah, ini diantaranya kita perlu baca nasihat-nasihat ulama supaya kita sadar akan hal itu, supaya sadar. Di antaranya ada nasihat dari Syekh Umar Baroja ya tentang ini nih, tentang mengingatkan kita Allah itu ngasih nikmat udah banyak, sangat banyak. Beliau bilang, laqad mannallahu ta'ala 'alaika bi ni'man katsira. Allah itu udah banyak ngasih nikmat kepada kamu. Yang pertama, aujadaka ba'dal adam. Dulu kita itu belum ada. Kita itu masih di alam ruh namanya. Akhirnya Allah bikin kita, ciptakan kita jadi ada. Wa ja'ala laka aqlan. Kemudian Allah memberi kamu akal. Akal itu kenikmatan yang luar biasa. Perbedaan antara manusia, malaikat dan hewan itu poinnya ada di akalnya. Kalau malaikat dia hanya punya akal tapi nggak punya syahwat. Makanya nggak usah heran kalau malaikat dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat kerjaannya ibadah aja. Karena akalnya doang, nggak ada syahwatnya, nggak ada yang mengganggu dia. Kalau hewan kebalik, dia punya syahwat tapi nggak punya akal. Kalau hewan cuma punya syahwat tapi nggak punya akal. Kalau manusia punya dua, akal punya, syahwat punya. Makanya kata ulama, manusia itu karena dia punya akal dan punya syahwat, seandainya akalnya dia bisa lebih menggunakan akal dan dia kalahkan syahwatnya, manusia yang model gini lebih tinggi dari malaikat derajatnya. Kenapa? Karena malaikat enak, akal doang, nggak ada gangguan syahwat. Dan sebaliknya, manusia kalau yang diturutin syahwatnya aja, akalnya kalah, maka orang yang model gini lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Binatang kerjaannya makan, minum, tidur, wajar. Dia cuma punya syahwat, akalnya nggak ada. Tapi kalau manusia kerjaannya cuma makan, minum, tidur, kumpul sama istri, akalnya kalah, lebih rendah dari binatang. Nah, Allah ngasih kita nikmat akal, itu nikmat yang luar biasa. Wahadaka ila dinil Islam. Kemudian Allah juga ngasih kamu hidayah masuk agama Islam. Itu juga nikmat yang luar biasa. Karena kalau dipikir-pikir Islam itu datangnya 1500 tahun lalu. Kita sekarang hidup 1500 kemudian masih punya iman, masih percaya sama ajaran Nabi. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Alladzi huwa a'dhamu nikmatin. Bahkan agama Islam itu a'dhamu nikmatin. Orang mau punya harta segimanapun kayanya, kalau belum dapat nikmat Islam nggak ada artinya. Di akhirat nggak bisa nolong dia. Mau punya jabatan setinggi apapun, popularitas terkenal apapun, nggak dapat nikmat Islam nggak guna. Nanti di akhirat yang lebih terhormat yang dapat hidayah Islam. Wa an'ama 'alaika bisam'i wal basar wal lisan. Dan Allah juga ngasih kamu nikmat bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, wal yadaini warijlaini dan seterusnya. Dikasih nikmat tangan, dikasih nikmat kedua kaki. Wa khalaqaka basyaran sawiyya, diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Semua ini bentuk-bentuk nikmat. Kalau kita bisa benar-benar menghayati bentuk nikmat ini, timbul kita punya rasa syukur. Kalau sudah timbul rasa syukur, baru timbul rasa mahabbah, cinta sama Allah.
Intinya kata ulama ada satu rumus. Jadi kalau pengen bisa menyadari, oh ternyata saya dapat nikmat ini luar biasa ya. Nah, kata ulama, min hikmati khalqillahi ta'ala annahu ja'ala likulli malih mumathil minal qabih. Katanya ulama, termasuk kebijaksanaannya Allah dalam menciptakan makhluk. Allah itu menciptakan makhluk berpasangan. Setiap sesuatu yang bagus pasti ada sesuatu lawannya yang jelek. Contoh, Allah menciptakan agama Islam, diciptakan juga agama non-Islam. Allah menciptakan orang bisa melihat, diciptakan juga orang yang buta. Allah menciptakan orang yang bisa berbicara, diciptakan juga orang yang bisu. Nah, apa nih faedahnya gini-gini? Allah menciptakan surga tapi dibikin juga neraka. Apa hikmahnya? Allah bikin sesuatu berlawanan supaya kita bisa menyadari besarnya kenikmatan sesuatu yang bagus. Contoh kata ulama, kalau kamu pengen tahu berapa besar nikmatnya mata, bisa ngelihat, pengen tahu, pengen bisa punya perasaan menyadari nikmat mata itu luar biasa, kata ulama gampang. Coba kamu pejamkan mata 1 jam aja, merem 1 jam, nanti habis melek baru nyadar, wah ternyata enak ya bisa ngelihat ya. Merem 1 jam, habis itu melek, nah 1 jam kemudian baru sadar, oh ternyata bisa melihat tuh luar biasa nikmatnya. Caranya kita kerjakan lawannya. Sama begitu, pengen tahu nikmatnya Islam, coba sekali-sekali kalau ada rezeki, misalkan, atau nggak usah dikunjungin langsung, lihat aja berita-berita di daerah-daerah yang Islamnya terpencil, atau kalau perlu masuk langsung ke daerah-daerah yang Islamnya sedikit. Ketika kita masuk daerah yang Islamnya sedikit, baru timbul tuh rasa sadar, oh Islam ini nikmat yang luar biasa. Pengen tahu kenikmatan bisa berbicara, coba sekali lihat-lihat video orang yang bisu, gimana susahnya dia mau komunikasi pakai bahasa-bahasa isyarat, pakai bahasa-bahasa isyarat kan. Berarti berbicara itu nikmat yang luar biasa. Nah, kata ulama gitu, kalau kamu pengen sadar besarnya nikmat yang kamu dapat, bandingkan sama lawannya. Orang itu kalau ditanya pengen masuk surga atau neraka, pasti surga. Kenapa surga? Karena surga nikmat. Tahu dari mana surga nikmat? Ada perbandingannya neraka. Coba Allah ciptain surga doang, mana bisa kita meyakini oh surga tuh nikmat, nggak ada lawannya, nggak ada perbandingannya. Allah ciptakan neraka supaya ada perbandingan. Oh neraka begitu, berarti surga nikmatnya. Nah, karena ada perbandingan, kita sadar oh surga nih nikmat luar biasa nih berarti. Jadi di antara bijaksananya Allah dalam penciptaan, dikasih sesuatu tuh ada lawannya supaya kita jadikan perbandingan, dan dengan kita bandingkan kita sadar oh ini nikmat yang luar biasa. Walhasil banyak kayak adzan, dengar suara adzan. Mungkin kita kalau di daerah yang lingkungan Islamnya sudah diterima dengan mudah, dengar suara adzan biasa aja. Tiap hari saya juga dengar adzan, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, adzan biasa aja. Dengar adzan tuh nggak ada, oh alhamdulillah dengar adzan, nggak ada begitu, karena biasa. Coba sekali-sekali ke Singapura. Di Singapura itu kalau adzan pakai speaker luar bisa penjara, Pak. Di Singapura kalau sampean adzan pakai speaker luar nih bisa kena penjara. Orang-orang muslim yang di Amerika itu dia izin mau adzan pakai speaker luar itu bertahun-tahun nggak dapat izin. Akhirnya kemarin beberapa bulan lalu baru dapat izin, itu pun sholat Jumat doang, adzan Jumat doang. Nah, kita kalau melihat yang gitu-gitu baru timbul sadar, oh ternyata anak dengar suara adzan nih nikmat nih, alhamdulillah nih bisa dengar suara adzan. Punya masjid, lihat sekarang coba kejadian di Palestina, dibomin semua masjidnya. Kita punya masjid, alhamdulillah nih nikmat. Kita di lingkungan yang Islamnya diterima dengan mudah. Nah, kalau kita lihat hal-hal yang kebalikannya tadi,
kita jadi punya timbul tuh kesadaran betapa banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita. Kalau sudah sadar besarnya sebuah kenikmatan, baru timbul rasa syukur. Kalau sudah pinter jadi orang bersyukur, baru kita bisa timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Ada salah seorang, katanya Ba'dul Arifin, sebagai salah seorang wali Allah, pernah satu hari dia jalan ke semacam pegunungan begitu. Dia jalan ke gunung, ketemu orang, matanya buta, tangannya 2 sudah hilang, diamputasi atau gimana, kakinya juga sudah hilang. Wallahu a'lam, mungkin apa pakai kursi roda apa bagaimana. Cuman pas ketemu itu orang lagi zikiran, alhamdulillah. Heran nih orang nih wali, ajib ente, mata ente buta, tangan nggak ada, kaki nggak ada, kok masih bisa alhamdulillah. Ente ini udah orang paling repot udah hidupnya kalau bagi saya, katanya si wali. Kok anak kagum, ente kok masih bisa alhamdulillah, itu dari mana? Tadi, iya alhamdulillah saya masih punya lidah yang bisa berzikir, saya masih punya hati yang bisa ingat Allah. Langsung si wali ini nggak bisa jawab sudah. Lihat betapa bersyukurnya si orang yang cacat tadi. Itu orang-orang dulu begitu, dia pandai itu mensyukuri nikmatnya. Ada lagi salah seorang tokoh Islam terkenal juga, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu kayak semacam pejabat tinggi gitu. Jadi dia punya istana. Cuman hidupnya sumpek mulu. Padahal semuanya ada, namanya dia pejabat, makanan ada, tidur enak, istana ada. Pada satu hari dia di depan istananya tuh kelihatan ada orang tiduran di bawah pohon. Orang tiduran di bawah pohon, makanannya cuman bawa roti sama air, tapi dia bisa tidur dengan santainya di bawah pohon. Udah kayak hidup, nggak ada beban hidupnya, udah tidur santai aja di bawah pohon. Sementara Ibrahim bin Adham yang punya semuanya, hartanya punya, istana punya, jabatan punya, mau tidur aja susah, kayak nggak ada tenang hidupnya. Akhirnya kagum nih Ibrahim bin Adham, disuruh panggil, dia minta salah satu anak buahnya, coba tuh panggil orang yang ada depan istana, suruh naik ke kamar saya. Pertamanya nggak mau, pertamanya nolak. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk naik. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ente kok bisa cuman punya makanan roti, minuman air, tidur pun di bawah pohon, kok bisa tenang gitu hidup ente? Ya kak, intinya kata si orang ini, ya saya bersyukur, ma'un wa khubzun wa dhillu nikmatun min rabbi ajallu. Ya air, roti dan naungan pohon itu udah nikmat yang luar biasa dari Tuhan saya. Akhirnya Ibrahim bin Adham lihat orang begitu, wes saya tobat deh, ini istana ente kalau mau ambil, ana mau belajar sama ente aja. Pengen jadi orang yang bisa bersyukur biar punya hidup tenang. Karena orang kalau nggak bersyukur, mau hartanya segimana, mau jabatannya sehebat apa, nggak ada enaknya, hidupnya nggak ada enaknya. Punya mobil 1 mau mobil 2, punya motor 1 mau motor 2, terus begitu. Dan itu memang ada di hadis Nabi begitu. Orang itu rasa tamaknya nggak bakal putus sampai kapan? Sampai mati baru selesai dah. Hanya kita harus pintar-pintar bersyukur. Kalau ada bersyukur, baru timbul mahabbah kepada Allah. Nikmat Allah banyak deh. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mau dihitung-hitung nggak terhitung sudah nikmatnya Allah. Nah itu supaya timbul rasa syukur. Nah, kata ulama, nanti syukur dibagi 3. Syukur ada namanya syukur bil lisan, ada bil janan, ada bil arkan. Jadi seandainya sekarang saya nih udah jadi orang bersyukur, buktikan. Buktinya, cara buktikannya lewat 3. Ada yang pertama syukur bil lisan. Ya seminimal-minimalnya syukur kita ngucap alhamdulillah saya masih begini, alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah itu bentuk syukur dengan lisan, dengan lidah. Ada lagi syukur bil janan.
syukur dengan hati, menyadari semua nikmat ini sebenarnya hakikatnya pemberian dari Allah. Oh, saya punya rumah besar, iya saya kerja capek. Nah, kalau cuman masih merasa oh itu hasil saya semua. Saya pintar kenapa? Oh, saya belajarnya rajin. Jangan terlalu menganggap semua hasil dari kita. Karena hakikatnya Allah yang memberi. Banyak orang yang kerja mati-matian gak kaya-kaya. Banyak orang yang mondok bertahun-tahun gak jadi alim. Banyak juga. Kenapa? Karena hakikatnya bukan itu wasilah aja, perantara. Memang orang 90% mau kaya kerja, mau pintar belajar. Cuman hakikatnya tetap kayanya itu Allah yang ngasih. Pinternya itu dari Allah. Kalau kamu sombong, gak mau mengakui itu semua pemberian Allah, mau mentang-mentang apa? Allah gak ngasih juga pasti saya kaya kok, saya kerja. Allah nggak ngasih pinter, saya belajar pasti pinter. Kalau kita mau sombong-sombongan gitu, Allah maha mampu dicabut semenit hilang semua, bisa diganti semua. Nah, jadi bentuk syukur yang kedua bil janan, pakai hati. Kita harus menyadari semua kenikmatan yang kita dapat hakikatnya dari Allah. Bentuk syukur yang ketiga bil arkan, pakai perbuatan. Oh, ana bersyukur, alhamdulillah jadi orang Islam, tapi nggak sholat, bohong, syukurnya belum sempurna berarti. Kalau bersyukur jadi orang Islam, buktikan dong, kerjakan ajaran Islamnya, kerjakan. Bil arkan, pakai perbuatan. Oh, alhamdulillah saya bersyukur punya anak, anaknya nggak dididik, bohong berarti bersyukurnya. Masih belum sempurna, belum dapat bersyukur yang ketiga. Oh, alhamdulillah saya belajar sukses, pinter, ilmunya nggak diamalkan, bohong berarti bersyukurnya belum sempurna. Oh, alhamdulillah saya kerja lancar, rezekinya melimpah, tapi nggak dipakai buat kebaikan, nggak dipakai buat nafkah, nggak dipakai buat sedekah, dipakai hanya buat foya-foya, bohong berarti syukurnya belum sempurna. Karena syukur ada tiga. Yang pertama pakai lisan, yang kedua pakai hati, menyadari sepenuh hati. Yang ketiga pakai arkan, pakai perbuatan. Nah, itu bentuk-bentuk syukur. Jadi bentuk syukur itu ada tiga, itu tugas kita tuh. Bentuk syukur ada tiga. Nah, yang kedua setelah tadi kata Nabi kita disuruh mencintai Allah, jangan lupa cintai Nabi. Jangan lupa mencintai Nabi. Percuma cinta Allah nggak cinta Nabi, percuma. Lihat dalam kalimat syahadat aja, orang mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, udah nggak mau dilanjutin, ya belum Islam berarti. Allah itu selalu mengaitkan dirinya dengan Nabi. Ayat-ayat di Al-Quran, wa atiullaha war rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat maknanya kalau ke Allah doang nggak mau nurut ke Nabi, ya nggak diterima. Jadi di Al-Quran tuh ada sekitar ada tiga perkara yang dia selalu pasangan. Kalau dikerjakan salah satunya berarti yang satunya gagal. Yang pertama itu wa atiullaha war rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Gak boleh pilih salah satu, harus satu paket dua-duanya. Ada lagi washkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tua. Kalau ada orang Islam, oh saya bersyukur sama Allah, saya jadi orang taat, tapi sama orang tua bangkang, percuma ibadahnya, gagal. Karena itu satu paket. Kalau mau bersyukur sama orang tua, sama Allah, jangan lupa bersyukur sama orang tua, terima kasih sama orang tua, bakti. Yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat, anak nggak ngurus zakat, yang penting sholat, bisa gagal sholatnya. Itu satu paket tuh. Nah, sama kayak tadi di sini, Nabi bilang, ahibbullaha, dan juga cintai juga Nabi. Nggak cukup cinta Allah, harus juga cinta sama Nabi. Nah, dalam satu riwayat, Nabi bahkan bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Katanya Nabi, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian
hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku kata Nabi jadi orang yang paling dia cintai, min waladihi, melebihi cintanya dia kepada anaknya sendiri, wa walidihi, atau kepada orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua orang. Jadi orang itu imannya belum dikatakan sempurna, melainkan yang pertama tetap harus paling cinta sama Allah. Dalam Quran apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, katanya Allah, orang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya paling besar kepada Allah, itu yang nomor satu. Nah, Al-Qur'annya nggak mungkin salah. Jadi kalau kita masih punya, oh anak kok kayaknya lebih mendahulukan anak saya daripada Allah ya, lebih cinta sama orang tua dari Allah, berarti imannya kita belum sempurna tuh. Masih ada waktu, sampai kapan? Sampai meninggal. Kan kita hidup ujian. Kita kan hidup ujian, lagi diuji. Nanti waktunya habis pas meninggal. Mau lihat hasil ujiannya? Ntar habis meninggal dibuka tuh hasil ujiannya. Nah, kita punya tugas nih. Allah bilang di Al-Qur'an, orang beriman itu cinta paling besarnya kepada Allah. Itu tugas kita tuh. Kita perbesar cinta kepada Allah. Caranya gimana? Ya tadi, ingat nikmat-nikmatnya Allah, sering duduk sama ulama supaya dapat nasihat-nasihat, supaya kita timbul kesadaran. Yang kedua, cinta sama Nabi. Kata Nabi gitu, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai yang paling dia cintai itu saya, melebihi cintanya dia kepada anaknya sendiri, kepada orang tuanya sendiri, dan kepada semua orang. Kenapa ya? Karena Nabi jasanya besar. Orang-orang itu rata-rata pasti kalau ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai? Pasti jawabannya orang tua, ibu saya dan ayah saya. Kenapa? Karena dia paling merasakan jasa dari orang tua. Karena dia paling merasakan jasa dari orang tua, sehingga dia rela berkorban buat orang tuanya. Nah, supaya kita timbul rasa cinta sama Nabi, pelajarin tuh apa jasa-jasanya Nabi buat kita, supaya timbul rasa cinta kepada Nabi. Di antara jasa Nabi yang paling besar sama Islam, bawa agama Islam. Kalau dulu kita belajar di SD atau SMP atau SMA, itu Indonesia kan dulu sebelum datang Islam kebanyakan apa? Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan apa? Kerajaan Hindu, kerajaan Buddha. Karena dan sebab Nabi berjuang, dia perang sampai berdarah, nyampe itu Islam ke sini. Sudah cukup satu aja itu. Kita sadarin itu aja. Dengan sebab Nabi, Islam nyampe nih ke sini, ke Indonesia, ke Keraton Harmoni. Nyampe ke Keraton Harmoni. Nah, itu jasa yang luar biasa. Kalau enggak, kita mau jadi apa di akhirat? Orang itu sedosa-dosanya orang Islam, kalau dia masih punya iman, habis di neraka ujung-ujungnya surga. Yang serem itu orang yang di luar. Itu di Al-Quran, khalidina fiha, kekal di neraka. Gimana tuh bayangin kekal di neraka? Kita aja nggak usah jauh-jauh kekal. Misalkan ada siapa? Ya ada kasus dihukum sama polisi, kamu saya hukum, saya bakar 1 tahun. Bayangin dibakar 1 tahun bagaimana? Ini kekal, udah nggak ada berhentinya. Itu yang serem itu tuh. Kekal di neraka, khalidina fiha. Udah di neraka nggak ada habisnya, sampai kapan? Nggak ada sampai kapan. Nah, yang serem itu, sejelek-jeleknya kita, sebanyak-banyaknya kita punya dosa, alhamdulillah kalau punya iman Islam, siksaan neraka itu masih ada ujungnya. Ujungnya balik lagi ke surga. Itu jasanya Nabi. Nabi berjuang menyebarkan Islam. Pertama dakwah dulu di antara keluarganya, terus baru pindah dari Mekah ke Madinah, melewati berbagai macam perang. Berapa tuh? Nabi itu mungkin perang sekitar 27 apa? Totalnya tuh Nabi perang sekitar 60-an atau 70-an perang dalam bela agama. Yang setengahnya Nabi hadir,
Yang setengahnya Nabi cuman ngirim utusan, ngirim pasukan, ayo perang lawan ini, perang lawan ini. Nah, hasil dari perang-perang itu nyampe Islam ke sini. Itu udah jasa yang luar biasa. Kalau kita sadarin itu, harusnya kita timbul rasa mahabbah. Nah, kalau sudah timbul rasa cinta ke Nabi, buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Buktikan kalau memang punya cinta, buktikan. Caranya ikutin ajarannya Nabi. Termasuk apa yang kita bisa sebisanya, walaupun kelihatannya remeh. Kayak apa? Pakai peci ini sunnah Nabi. Nabi di zaman hidupnya beliau pakai kolan suah, pakai peci. Ketika kita pakai peci, niatkan, ya Allah, ini saya niat menghidupkan sunnahnya Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Mudah-mudahan nanti ketika saya meninggal, saya dianggap umat sama Nabi. Pas hari kiamat dibangkitkan bareng rombongannya Nabi. Itu niat tuh, pakai sarung. Nabi pakai sarung. Malah kalau pakai celana, ulama agak lemah tuh pendapatnya. Kan biasa sekarang yang dipromosikan itu sunnah Nabi pakai celana di atas mata kaki, kan begitu kan? Celananya harus cingkrang, sunnah Nabi begitu, kan biasanya begitu. Yang dipromosikan kan itu. Tapi ulama pun banyak ulama yang bilang Nabi nggak pakai celana. Ada riwayat lemah riwayatnya. Riwayat yang kuat, Nabi pernah beli celana, pernah. Nabi pernah beli celana di pasar, cuman pernah pakai nggak? Nah, itu ulama kebanyakan bilang nggak nemu, riwayatnya nggak nemu. Cuman ada riwayat lemah memang bilang Nabi pernah ditanya, oh kamu pakai celana juga? Ya, celana ini lebih menutup aurat. Ada riwayat kurang lebih begitu, cuma riwayatnya lemah. Kalau pakai sarung ini semua sepakat. Kata yang promosi, kalau pakai celana cingkrang, tanya Nabi pakai sarung nggak? Pakai. Berarti lebih sunnah mana? Sunnah sarung. Lebih sunnah sarung karena lebih jelas. Nah, kita pakai sarung ini bukan adat nih. Oh, saya sarung adat Indonesia. Bukan, itu sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, walaupun di negara Islamnya sendiri, Nabi lahir di Mekah, di Madinah, jarang mungkin orang pakai sarung. Mungkin jarang. Cuman yang jelas itu sunnahnya Nabi. Bahkan sebagian riwayat Nabi meninggalnya dalam keadaan pakai sarung. Pas meninggalnya tuh pakaian terakhirnya di sebagian riwayat Nabi pakainya sarung. Nah, kita lakukan yang sebisa kita, walaupun dari pakaian-pakaian begini. Oh, saya pakai peci, pakai sarung, saya niatkan menghidupkan sunnahnya Nabi, dengan harapan nanti kalau meninggal dianggap umat sama Nabi. Kan begitu harapannya. Jadi nggak usah pikirin orang, oh saya nanti kalau pengajian pakai peci, di luar nggak pakai peci, ntar dikatain orang lagi, pura-pura pengajian aja pakai peci. Nggak usah ngurus orang. Kita pakai peci bukan pengen dipuji orang, dan jangan diremehkan. Walaupun pakaian itu, ceritanya Nabi Musa kan ceritanya terkenal tuh. Nabi Musa alaihissalam pas dia lawan sama Fir'aun, itu kan termasuk cerita yang masyhur kan, membelah lautan, pasukannya Fir'aun tenggelam, kan begitu kan? Insya Allah terkenal itu cerita. Cuman subhanallah, ada satu pasukannya Fir'aun yang ditenggelam lautan tuh, ada satu yang selamat. Disebutkan ulama ada satu pasukannya Fir'aun yang selamat dari ditenggelamkan di lautan. Tahu alasannya? Karena pecinya mirip Nabi Musa. Karena pecinya modelnya sama kayak pecinya Nabi Musa. Jadi Allah hargain tuh, karena dia masih punya kesamaan dengan orang soleh Nabi, dia selamat. Padahal bayangin, ini bukan umatnya Nabi Musa, ini orang kafir, dan kafir yang perang sama Nabi Musa. Kalau kafir yang nggak perang, kita harus damai. Indonesia ini kan negara banyak agama, ada Kristen, Hindu, Buddha. Oh, ente bukan Islam, anak musuhin, nggak boleh. Kalau dia damai sama kita harus damai. Kalau kafir-kafir yang kayak di Israel, dia perangin Muslim, perangin juga. Nah, ini orang kafir dia perangin, bukan merangin orang Islam lagi, merangin Nabi, orang yang sangat mulia dalam agama. Dia perangin Nabi, ingin bunuh Nabi, cuman karena dia punya pecinya mirip sama Nabi, dapat kemuliaan, Allah selamatkan.
Bagaimana kita nih umatnya Nabi, pecinta Nabi, insya Allah ada manfaatnya, walaupun hanya sekedar pakaian, begitu. Yang terakhir kata Nabi tadi lanjutannya, cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Ahlul Kisah wa dzurriyyatuh. Ahlul Bait itu Ahlul Kisah. Ahlul Kisah itu siapa? Ahlul Kisah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan keturunannya. Nah, katanya Nabi, cinta sama Allah karena Allah banyak ngasih nikmat kepada kamu. Kalau sudah cinta Allah, jangan lupa cintai juga aku karena Allah cinta sama aku. Kalau sudah cinta sama Allah sama aku, jangan lupa cintai Ahlul Baitku. Kenapa? Karena saya cinta sama mereka. Katanya ulama dikasih gambaran supaya mempermudah. Manidda'a mahabbatallahi, barang siapa yang ngaku cinta sama Allah, wa mahabbata rasulillahi, dan dia mengaku cinta sama Rasulullah. Oh, saya cinta Allah, saya cinta Nabi. Wa yubghidu ahla baiti Rasulillah, tapi dia benci sama Ahlul Bait, benci sama keluarga Nabi. Dikasih gambaran sama ulama. Famathaluhu, maka gambarannya kamatsali man yaqul, seperti gambaran orang yang mengucapkan inni uhibbuka ya fulan walakin ubghidu ya lak. Dikasih gambaran sama ulama. Gambarannya itu ibarat ada satu orang ngomong ke seseorang, wahai fulan, ana cinta sama kamu, tapi ana nggak cocok sama keluarganya ente. Gimana tuh posisinya? Misalkan saya ngomong ke sampean, taruh ada namanya Pak siapa, ya Pak Fulan deh, udah namanya Pak Fulan. Pak Fulan, ana paling cocok sama ente, tapi keluarga ente ana paling males sama keluarga ente. Kira-kira Pak Fulan kesel nggak? Ya kesel juga. Kesel juga. Kalau memang kita cocok sama dia, cocok juga dong sama keluarganya. Kita cocok sama Pak Fulan, oh Pak Fulan fadol ke rumah, tapi anaknya kita kata-katain mulu, kesel nggak? Kesel Pak Fulannya, nggak dianggap temen. Walaupun kita kasih jamuan di rumah, nggak mau datang, ente nyakitin anaknya ana, nyakitin istrinya ana, nggak dianggap. Nah, kata ulama gambarannya gitu. Ngaku cinta Allah, ngaku cinta Nabi, tapi sama Ahlul Bait nggak cocok. Gambarannya begitu. Digambarkan ke diri masing-masing aja. Ada orang ngomong cocok sampean, oh saya paling cocok Pak sama sampean, anaknya sampean tapi dihajar mulu, kesel nggak? Kesel. Nggak bakal kita mau temenan sama dia. Atau kita punya istri dan seterusnya, kita punya keluarga dijailin mulu sama dia, walaupun dia ngomong sampai berbusa, saya cocok sama sampean, nggak ngurus keluarga saya dibikin ribet sama sampean, nggak bakal diterima, nggak bakal diterima. Gitu. Itu jadi kata Nabi gitu, cintain Allah karena Allah ngasih nikmat yang banyak. Kedua, cintai Nabi karena apa? Karena Allah cinta sama Nabi. Terus juga cintai keluarga Nabi. Kenapa? Karena Nabi cinta sama keluarganya. Nah, itu kesimpulan hadisnya gitu. Kesimpulan hadisnya gitu. Udah adzan belum? Berapa menit? Hah? 1 menit. 1 menit. Sudah, insya Allah cukup deh kalau kurang 1 menit. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalkan nih. Kita bisa jadi orang yang cinta Allah, cinta Nabi, cinta Ahlul Bait, dengan harapan bukan kita cinta doang, kita dapat kecintaan pada akhirnya. Allah jadi cinta sama kita, sama keluarga kita. Ya Allah a'lam bishawab. Ala hadiniya wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.